Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin wa sumratal mu'minin rahimakumullah. Bil khusus segenap pengurus beserta jamaah Musholah Nuruddin yang semuanya sama-sama saya hormati, dan semoga kita semua senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulia di dunia, mulia di akhirat. Di dunia hidup bahagia, akhirat masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Mari kita sama-sama memanjatkan puja-puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam nikmatnya kepada kita, di antaranya nikmat sehat walafiat dan juga nikmat panjang umur. Paling besar adalah nikmat iman dan Islam. Sehingga malam hari ini alhamdulillah kita semua bisa berkumpul, bermuajahah, bersilaturahim dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu ibadah salat maghrib berjamaah maupun ibadah thalabul ilmi. Dan semoga segala amal ibadah kita, baik yang wajib maupun yang sunnah, senantiasa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan iring salam semoga tetap terlimpah curahkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para ulama, dan semoga bil khusus pada kita yang hadir di Musholah Nuruddin ini dan umumnya kepada segenap muslimin muslimat di mana saja berada. Tentunya harapan dan doa kita semoga di hari kiamat nanti kita semuanya mendapatkan syafaat, yakni pertolongan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kajian kita malam hari ini adalah tafsir Al-Qur'an. Cuman saya ayatnya lupa nih, ayat berapa nih kemarin? 51 ya. Al-Baqarah ayat 51. Silakan dibaca coba. Siapa yang baca tuh? Al-Baqarah 51. Wa'id wa'adna tuh kan. Wa'id wa'adna. Tuh, silakan. Oke. Wa'id wa'adna Musa arba'ina lailah. Ya. 51.
Ya, Musa arba'ina lailatan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ikhwan Musa arba'ina lailatan Terus ini pendek-pendek ayatnya. Ya, satu lagi. Udah dulu, sadaqallah. Sadaqallah udah. 3 ayat ya. Nah, udah kita ulang ya bacaannya, itu Al-Baqarah ayat 51. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh wa'adna Musa arba'ina lailatan thumma ittakhadhtumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Thumma 'afawna ankum min ba'di dzalika la'allakum tashkurun. Wa idh atayna Musal kitaba wal furqana la'allakum tahtadun. Di Al-Baqarah ya. Ini kebetulan ayatnya yang pendek-pendek. Ayat 51 sampai ayat 53. Ya berarti 3 ayat, 51, 52 dan 53. Nah, coba kita pelajari tafsirnya, pelajari maknanya. Ayat 51 yang ayatnya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh wa'adna Musa arba'ina lailatan thumma takhadhtumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Wallahu alam bimurudih. Wa idh wa'adna, dan ingatlah ketika kami berjanji kepada Musa arba'ina lailatan, yaitu pada waktu 40 malam. Maksudnya ainu'tihi inda inqidha'iha taurata li ta'malu biha. Itu tafsirnya, ya, tafsir daripada wa idh wa'adna Musa arba'ina lailah. Artinya kami berikan kepada Musa ketika dia sudah sampai 40 malam. Apa yang kami berikan? Firman Allah adalah At-Taurata, kitab Taurat. Tujuannya apa? Lita'malu biha, supaya kamu semua mengamalkan kitab Taurat, atau supaya kamu semua beramal dengan dasar kitab Taurat. Nah, di mana Nabi Musa ketika dijanjikan akan diberikan kitab Taurat oleh Allah Subhanahu wa taala selama 40 malam. Berikut harinya, berarti 40 hari, 40 malam di Gunung Turi Sina. Ya, Nabi Musa alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya beliau pergi ke Gunung Turusina. Tujuannya untuk menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa kitab Taurat. Ya. Maksudnya lita'malu biha, supaya Nabi Musa berikut kaumnya
beramal dengan dasar kitab Taurat atau mengamalkan kitab Taurat. Itu Nabi Musa dengan kaumnya. Kalau kita mengamalkan Al-Qur'an, ya kita pelajari Al-Qur'an dan kita amalkan Al-Qur'an, ya insya Allah mudah-mudahan kita semuanya bisa mengamalkannya. Amin ya robbal alamin. Kan? Setelah Nabi Musa alaihissalam pergi ke Gunung Turisina selama 40 malam untuk menerima wahyu dari Allah berupa kitab Taurat, maka orang-orang Yahudi alias kaum Nabi Musa alaihissalam, Bani Israel pada waktu itu, summattakhadtumul ijla mim ba'dihi wa antum zalimun. Kemudian kamu semua menjadikan patung anak sapi yang terbuat dari emas, ya. Yang dicetak oleh siapa? Dicetak oleh Samiri, ya. Alladzi sagahu lakumus Samiri ilahan. Yang dicetak oleh Musa Samiri untuk kamu, ya, supaya kamu menjadikan Tuhan kepada patung anak sapi yang terbuat dari emas. Kapan itu terjadinya? Mimba'dihi, setelah kepergian Nabi Musa ke Gunung Turisina, ya, ila mi'adina, ya, sampai tempat perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu diberikannya wahyu berupa kitab Taurat. Tuh. Nah, inilah orang Yahudi, ya. Inilah Bani Israel yang sebenarnya Bani Israel, ya, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya beriman kepada Allah dan Rasulnya, supaya mengesahkan Allah, supaya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, sama seperti kita, sama seperti seluruh manusia, dari umat manusia yang pertama sampai umat manusia yang terakhir. Itu sebenarnya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya mengesahkan Allah, supaya mentauhidkan Allah, supaya beriman kepada Allah dan Rasulnya. Tapi kenyataannya bagaimana? Ya, setelah ditinggal pergi oleh Nabi Musa alaihissalam, maka Bani Israel pada saat itu ditipu oleh Musa Samiri. Musa Samiri, ya, mencetak patung anak sapi yang terbuat dari emas, dan anak sapi tersebut bisa bersuara sehingga disembah oleh Bani Israel. Jadi manusia menyembah patung itu bukan hanya di zaman Nabi Musa, dari zaman dahulu pun. Ya, contoh dari zaman putranya Nabi Adam seperti si Qabil, ya, dan yang lain-lainnya, itu mereka sudah menyembah berhala. Bahkan di zaman Nabi Nuh alaihissalam itu manusia sudah banyak yang menyembah patung, yang menyembah berhala, sampai kepada zaman Nabi Musa alaihissalam, bahkan sampai hari kiamat pun. Nah, itu banyak sekali, ya, tidak akan hilang manusia-manusia yang menyembah berhala alias patung. Nah, wa antum zalimun, dan, ya, sedangkan kamu zalimun, nah itu berbuat zalim. Kamu semua adalah orang-orang yang berbuat aniaya, orang-orang yang berbuat zalim. Kezaliman apa yang dilakukan oleh Bani Israel pada waktu itu? Yaitu bittikhadihi liwa'dikumul ibadata fi ghairi mahaliha, yakni mereka Bani Israel mengambil patung anak sapi, ya, dan diletakkan untuk disembah. Artinya mereka beribadah kepada patung anak sapi, ya. Mereka beribadah bukan pada tempatnya. Ya, seterusnya ibadah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya karena Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka malah menyembah patung anak sapi. Mereka malah
menyembah patung, beribadah kepada patung anak sapi ciptaan Musa Samiri, kan? Jadi pada zaman itu ada dua Musa, kan? Ada Nabi Musa alaihissalam, ada Musa Samiri, kan? Kalau Nabi Musa alaihissalam itu masa kecilnya, masa bayinya hingga balik, hingga dewasa dirawat oleh keluarga Fir'aun, kan? Keluarga yang kufur, bahkan mengaku Tuhan, itu yang namanya si Fir'aun, kan? Tapi setelah dewasa beliau menjadi nabi dan rasul, kan? Tapi si Musa Samiri, nah itu dirawat oleh malaikat Jibril alaihissalam. Yang merawat Musa Samiri itu adalah seorang malaikat, masya Allah, yang bersih daripada dosa, bersih daripada kesyirikan. Tapi akhirnya bagaimana? Musa Samiri menjadi biang keladi, menjadi biang kerok, menjadi faktor penyebab Bani Israel menjadi menyekutukan Allah, musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah. Padahal yang merawat semasa kecil adalah malaikat Jibril alaihi salam. Jadi di zaman sekarang pun jangan aneh, ya. Jangan aneh anak kiai, anak ustadz jadi preman, itu jangan aneh. Jangan aneh anak preman jadi ustadz umpamanya. Itu jangan aneh. Itu sudah ada dari zaman dulunya. Contoh seperti Nabi Nuh alaihissalam, seorang nabi dan rasul, tapi putranya yang bernama Kan'an itu adalah orang kafir, ya, kufur kepada Allah, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya, terus contohnya lagi siapa? Nabi Lut alaihissalam, beliau adalah seorang nabi dan rasul, tapi istrinya kafirah kepada Allah, kafir kepada Allah, ya. Naudzubillah. Nah, terus siapa yang pamannya, bapaknya tukang membuat patung, ya, memproduksi patung, yaitu Azar, namanya Azar. Tapi anaknya adalah seorang nabi dan rasul, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam. Lalu firman Allah selanjutnya, ya, yaitu ayat 52 Al-Baqarah. Summa afauna ankum min ba'di dzalika la'allakum tashkurun. Nah, ya. Kemudian kami memaafkan kamu, ya. Kata Allah nih kepada Bani Israel, kami mengampuni semua dosa-dosamu. Setelah apa? Setelah kamu menyembah anak sapi. Tuh. Setelah kamu menjadikan patung anak sapi sebagai Tuhan. Tujuannya apa? La'allakum tashkurun, agar kamu semua wahai Bani Israel bersyukur nikmatana terhadap nikmat kami yang kami berikan kepadamu. Jadi itu dosa musyrik, ya. Dosa menyekutukan Allah. Dosa menyembah patung anak sapi yang diperbuat oleh Bani Israel, oleh kaum Nabi Musa alaihissalam, akhirnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Tujuannya apa? Supaya mereka bersyukur kepada Allah, supaya mereka mensyukuri nikmat Allah. Ya. Nah, jadi zaman kita pun sama, ya. Kalau masalah dosa nih, ya, zaman kita pun sama. Sebelum ditutup pintu tobat, lalu kita bertobat sebesar apapun dosa kita, itu yakin, ya, banyak janji Allah, banyak janji Rasul, bahwasanya dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kan yang penting kita tobat dengan tobatan nasuha.
Dengan tobat yang murni, ya, artinya tobat nasuha itu yang pertama kita harus menyesal, kan? Nah, ini yang susah. Menyesal dalam hati bahwa kita telah berbuat dosa. Nah, ini pertama nih. Karena yang namanya at-taubatu itu adalah an-nadmu. Tobat adalah penyesalan, gitu kan? Penyesalan terhadap apa? Penyesalan terhadap kesalahan yang pernah dilakukan. Penyesalan terhadap dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Nah, itu namanya tobat. Jadi harus menyesal, hati kita harus menyesal. Ya Allah, saya menyesal. Kemarin telah berbuat dosa, ya Allah, saya menyesal. Di masa lalu saya banyak dosa, ya Allah, saya menyesal. Ya. Karena di masa muda saya telah banyak berbuat dosa kepadamu, ya Allah. Nah, itu namanya menyesal, ya, hati. Jadi menyesal itu adalah di dalam hati. Setelah menyesal apa? Berjanji, ya, berjanji dalam hati bahwa kita tidak akan mengulangi perbuatan dosa lagi. Ya. Tidak akan mengulangi perbuatan-perbuatan yang mengandung dosa. Nah, itu harus janji dalam hati. Ya, tobat itu bukan hanya menyesal. Setelah menyesal kita berjanji dalam hati kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita tidak akan mengulangi perbuatan-perbuatan maksiat, perbuatan-perbuatan munkarat yang pernah kita lakukan. Nah, itu namanya tobat. Yang ketiga, beristighfar, ya. Banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah tobat. Lalu kalau dosanya ada sangkut pautnya dengan sesama manusia, maka kita harus minta maaf kepada manusia yang bersangkutan, kepada manusia yang pernah kita sakiti, umpamanya pada manusia yang pernah kita zalimi. Nah, itu baru namanya tobat. Ya, makanya dosa kepada manusia, cara tobatnya lebih besar atau lebih sulit, ya, lebih berat daripada dosa hanya kepada Allah. Tuh. Jadi umpamanya dosa yang hanya kepada Allah atau hablum minallah, meninggalkan sholat, nah itu dosa kepada Allah. Atau berzina, tuh itu dosa kepada Allah. Jadi tobatnya hanya kepada Allah. Apalagi minum khamr, ya, itu dosa kepada Allah. Tobatnya pun, pohon ampunnya pun itu hanya kepada Allah. Nah, lalu bagaimana umpamanya kita dosanya dosa ghibah? Ghibah itu adalah ngomongin keburukan orang lain atau menyebarkan aib orang lain, sekalipun hanya di medsos. Nah, itu sama, ya. Jadi menyebarkan aib orang lain baik dengan ucapan maupun dengan tulisan, nah itu sama, ya, berarti kita telah berbuat dosa kepada Allah, ya, juga dosa kepada manusia, kepada orang yang kita sebarkan aibnya, yang kita sebarkan keburukannya, walaupun hanya di medsos, naudzubillah, ya. Nah, itu berarti cara tobatnya bagaimana? Yang pertama kita tobat kepada Allah. Dan yang kedua, kita harus mohon maaf, ya. Harus minta maaf kepada orang yang kita sakiti, kepada orang yang kita sebarluaskan keburukannya, ya. Itu berabe, ya. Jadi makanya tobatnya itu lebih barabe, ya. Lebih sulit, ya. Urusan dengan manusia itu, ya, itu lebih sulit daripada, ya, dosa yang hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, seperti yaitu meninggalin sholat, seperti meninggalkan thalabul ilmi, itu sama, ya, dosanya hanya kepada Allah. Tapi sebaiknya, ya, sebaiknya kita harus usahakan, sebaiknya harus kita upayakan supaya kita tidak berbuat dosa, tuh, kan? Kita upayakan semaksimal mungkin bagaimana caranya supaya kita jauh dari dosa, jauh dari perbuatan-perbuatan yang mengandung dosa, baik dosa kepada Allah maupun dosa
kepada sesama manusia. Harus berusaha. Adapun yang tidak sengaja, ya, yang kita lakukan secara tidak disengaja, maka itu dosanya tidak terlalu besar, ya, atau bahkan tidak berdosa sama sekali. Yang penting betul-betul tidak sengaja, gitu ya, bukan bercanda, ya, atau tidak sengajanya itu hanya tidak sengajaan, gitu kan. Nah, ini harus betul-betul tidak sengaja. Nah, itu. Jadi sebesar apapun, kembali, sebesar apapun dosa kita, jangankan dosa umpamanya meninggalkan sholat, maaf ya, jangankan dosa minum khamar, jangankan dosa berzina, umpama nih, ini hanya umpama doang, bahkan dosa kufur, ya, sekalipun dosa kufur, atau dosa menyekutukan Allah, gitu kan, dosa musyrik kepada Allah, kalau tobat pasti diampuni, ya. Yang penting tadi tobatnya tobatan nasuha, walaupun memang ada ayat seperti ini. Qala ta'ala, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi, ya, wa yaghfiru ma duna dzalika lima yasha. Jadi menurut ayat ini artinya adalah innallaha la yaghfiru, wallahu lam yuradi, Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dalam ayat ini, ya. Tapi Allah mengampuni, ya, akan mengampuni dosa selain syirik, selain menyekutukan Allah bagi orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dosa syirik yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala itu syirik yang bagaimana? Ya, yang tidak akan diampuni oleh Allah. Dosa syirik atau dosa musyrik, dosa menyekutukan Allah yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dosa syirik atau dosa musyrik, dosa menyekutukan Allah yang ke bawah mati. Nah, itu, ya, yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Umpamanya, ya, ada orang musyrik nih. Orang Islam musyrik. Islamnya mah tapi musyrik. Tapi menyekutukan Allah sampai mati, ya, belum sempat tobat, ya, dari musyriknya, dari dosa syiriknya, keburu mati. Nah, berarti yang dosa syirik atau dosa musyrik yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala adalah musyrik yang kayak tadi, ya, musyrik yang ke bawah mati, musyrik yang sampai mati. Tuh. Lalu bagaimana? Pernah, gitu kan? Ini namanya pernah. Umpama nih, ada orang pernah musyrik, ada orang pernah berbuat syirik, pernah menyekutukan Allah. Nah, tapi sebelum mati dia sempat bertobat kepada Allah dengan tobatan nasuha, ya, dengan tobat yang sebenar-benarnya. Nah, ini mah diampuni, ya. Jadi musyrik semacam ini mah insya Allah, ya, banyak janji Allah akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ya, karena sempat bertobat dia sebelum mati, tobat dulu kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi dosa syirik yang menurut ayat tadi, musyrik menyekutukan Allah yang tidak akan diampuni, innallaha la yaghfiru asyyraka bihi, adalah syirik yang ke bawah mati. Artinya sampai mati dia tetap syirik, ya. Sampai mati dia tetap menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang tidak akan diampuni. Nah, artinya orang semacam ini, ya, yang sampai mati dia tetap menyekutukan Allah, tetap musyrik kepada Allah, di akhirat nanti akan dibakar selama-lamanya. Dimasukkan ke neraka selama-lamanya, abadan abada, tidak akan pernah dibebaskan dari neraka, ya kan? Naudzubillah. Ya, tapi sebesar apapun dosa seseorang, tapi dia tetap beriman, artinya tidak menyekutukan Allah, gitu kan? Tetap iman, tetap mentauhidkan Allah, sampai mati dia mentauhidkan Allah, sampai mati dia beriman kepada Allah dan Rasulnya. Nah, sebesar apapun dosa dia, maka berarti orang tersebut ada harapan dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, walaupun dosanya ke bawah mati, gitu kan? Walaupun dosanya ke bawah mati, artinya belum sempat bertobat dia sudah mati.
Nah, ini masih banyak harapan dari Allah ya, atau banyak harapan akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah, yang penting dengan catatan jangan musyrik ya. Yang penting dengan catatan jangan musyrik sampai mati dia musyrik terus. Sampai mati dia menyekutukan Allah ya. Nah, ini jangan gitu. Terus ayat yang selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ataina Musal kitaba wal furqana la'allakum tahtadun. Wa idh ataina Musa, dan ingatlah wahai Muhammad ketika kami memberikan sebuah kitab kepada Musa, yaitu kitab Taurat. Nah, wal furqan ya, dan kitab yang memisahkan antara yang hak dan yang batil. Furqan itu artinya membedakan, memisahkan antara hak dan batil, antara benar dan salah, antara iman dan kufur, yaitu furqan. Ya, berarti masih Taurat